Mana ada aturan yang melarang di dalam koalisi pemerintahan mencalonkan salah satu kandidat? Kan nggak ada. Ya termasuk partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kan sudah mencalonkan Pak Ganjar sebagai presiden, masih ada dalam koalisi pemerintahan. Kok yang itu boleh? Kok yang ini nggak boleh? Di mana fairness-nya, di mana keadilannya? Nggak etis itu. Sudah dari setahun, 2, bahkan 3 tahun yang lalu. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Saya kira tidak ada masalah ketika presiden menunjukkan ya kecenderungan preferensi, dan selama ini presiden menunjukkan preferensi pada banyak calon, pada Pak Prabowo iya, pada Pak Ganjar iya, ya bahkan tokoh-tokoh yang dicalonkan jadi wakil presiden itu saya kira tidak masalah. Tidak ada hukum yang dilanggar, tidak ada etika yang dilanggar, tidak ada regulasi yang dilanggar. Terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya, ya, ini juga menjadi catatan. 1, kinerjanya, 2, termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Kalau kemudian sekarang Nasdem mengatakan komit terhadap pemerintahan Pak Jokowi, tapi kemudian memandang 2024 ke depan, samanya malah dengan 2 partai oposisi. Ini agak membingungkan buat saya dalam konteks politik. Apa yang menjadi faktor ikatan dan kesamaan platform dan program? Alangkah baiknya sebenarnya teman-teman Nasdem fokus saja bicara mengenai apa yang coba dibangun untuk masa depan bersama 2 partai oposisi, dan mungkin jadi mulai dengan tadi ya, dengan mundur gitu ya. Partai Nasdem menyebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan sempat mengendorse cawapres pendamping untuk Anies Baswedan saat bertemu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Berespon itu, Anies mengaku belum mengetahui, belum tahu malah usulan nama cawapres dari Luhut, ujar Anies di DPP PKS Jakarta Selatan Sabtu 6 Mei 2023. Ketika ditanyai jika ada usulan nama cawapres di luar koalisi perubahan dan non-partai, Anies mengatakan tim kecil atau tim 8 yang berisi petinggi Nasdem, Partai Demokrat dan PKS yang membahasnya. Pokoknya tim 8 yang bahas, mereka sedang bahas nama-nama itu, katanya. Luhut sebelumnya menggelar pertemuan tertutup dengan Surya Paloh. Partai Nasdem menyebut Luhut mengendorse cawapres untuk bakal calon presiden Anies Baswedan. Tentang nama betul ada diskusi sebagainya, tapi sekali lagi tidak etis disebutkan. Betul Pak Luhut juga mengendorse, katakanlah kalau bahasa kalian kan mengendorse ini itu dan sebagainya, dan itu menjadi diskusi yang luar biasa, kata Ketua DPP Nasdem Sugeng Suprawoto di Jalan Brawijaya Jaksel Jumat 5 Mei. Sugeng menjawab pertanyaan soal pertemuan Paloh dan Luhut yang membahas cawapres Anies. Sugeng lantas mengingatkan pemerintah untuk tidak mengendorse nama. Dia menilai Pilpres tidak terlihat berimbang jika pemerintah atau presiden terkesan berpihak ke satu tokoh. Tadi saling mengingatkan, mohon maaf kalau kayak gini, ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu itu sejogcanya dihapuskan, kata Sugeng. Sugeng mengatakan sejatinya partainya sudah memegang 5 nama yang mengerucut untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nantinya, kata Sugeng, 5 nama itu akan diserahkan ke Anies. Tadi sempat menyebut Pak Luhut, itu kami sudah mengerucut menjadi 5 nama memang. Ditanya siapa saja, itu tim yang menggodok dan kita sepakat untuk diserahkan ke calon presiden.